Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha ya ma'asyiral muslimin fi sirrikum wa alaniyatikum. Wattaqullaha fi tarbiyati auladikum wa azwajikum. Wattaqullaha fi a'malikum wa kasabikum. Wattaqullaha ya ma'asyiral muslimin la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun.
Tidak terasa bergantinya hari, berputarnya waktu. Pada saat ini kita berada di tahun 2021. Tahun 2020 sudah meninggalkan kita. Kita harus menyadari, hadirin, bahwa dengan kepergian tahun 2020 dan datangnya 2021 berarti sisa umur kita semakin berkurang. Kita tidak tahu berapa lama akan hidup di alam dunia ini. Boleh jadi umur kita hanya beberapa tahun lagi, atau boleh jadi hanya tinggal hitungan bulan, atau hanya hitungan hari, atau boleh jadi malaikat maut sudah akan diutus oleh Allah untuk menjemput ruh kita. Ini adalah merupakan suatu hal yang pasti, Pak, yang namanya kematian itu. Di akhir-akhir ini tidak sedikit orang yang meninggalkan alam dunia ini dengan sebab sakit, dengan sebab adanya wabah. Itu adalah merupakan asbab, tapi yang menentukan hidup dan kematian itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka oleh sebab itu ingat kepada pesan Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya, jadilah kalian di alam dunia ka'annaka gharib, seperti hanya orang asing, aw abirus sabil, atau menjadi perantau. Orang asing tidak akan selamanya di pengasingannya. Orang yang merantau juga tidak akan selamanya di perantauannya. Suatu ketika dia akan pulang ke kampung halamannya. Dan sekarang kita sedang merantau di alam dunia. Suatu ketika kita pun akan meninggalkan alam dunia, akan pulang ke kampung yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Pada saat kita menjadi perantau di alam dunia, seumpama kita akan pulang kampung, tentunya pada saat ingin pulang kampung dan ingin berjumpa dengan keluarganya, supaya kita bahagia, juga saudara kita yang ada di kampung juga senang menerima kita, tentunya kita harus senantiasa pandai-pandai mempersiapkan oleh-oleh. Kalau kita pulang kampung bertemu dengan keluarga, sanak famili, membawa oleh-oleh, tentunya kita akan senang, mereka pun akan bahagia menerimanya. Tetapi bagaimana kalau kita pulang kampung, sudah lama di perantauan tapi tidak membawa oleh-oleh? Kita tidak akan merasakan senang, mereka pun tidak akan bahagia menerima kita. Ini adalah dalam dunia berjumpa dengan sesama manusia. Kita akan pulang kampung akhirat, akan berjumpa dengan siapa? Adalah akan berjumpa dengan yang berjasa, yang sudah memberikan kehidupan, yang sudah memberikan rezeki yang luar biasa kepada kita. Kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Tentunya kita pada saat berjumpa dengan Allah, kita ingin dibahagiakan. Bagaimana caranya? Sama, Pak. Pulang kampung akhirat juga kita harus pandai-pandai mempersiapkan oleh-oleh. Apa oleh-oleh yang akan dibawa ke hadapan Allah? Cuma satu, Pak, yaitu amal soleh. Amal soleh itu yang akan dibawa. Kalau kita membawa amal soleh
yang banyak pada saat kita persiapan di alam dunia. Jangankan nanti di akhirat kelak, pada saat menghembuskan napas yang terakhir pun itu dibahagiakan. Pada saat masuk ke lubang kubur juga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan modal kepada kita supaya tidak menjadi orang yang merugi pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lihat dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, wal asri. Demi waktu, ini adalah merupakan modal yang sangat utama Pak. Allah berikan kepada kita. Kenapa ini waktu sangat utama? Karena kita merangkai kata-kata menggunakan waktu. Melangkahkan kaki satu langkah memerlukan waktu, mundur ke belakang satu langkah memerlukan waktu. Berkedip mata sekalipun sekejap mata menggunakan waktu. Maka oleh sebab itu kita jangan mubazirkan yang Allah berikan kepada kita, yaitu waktu. Berapa lama sehari semalam Allah berikan waktu kepada kita? Allah tidak pilih Pak. Sama dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan waktu itu ke semua makhluk, terutama kepada yang namanya manusia seperti kita, adalah 24 jam sehari semalam. Tidak anak kecil, tidak anak yang dewasa, tidak yang dewasa, tidak tua, semua sama dikasih 24 jam. Tidak jenderal, tidak kopral, tidak pejabat, tidak rakyat, semua dikasih 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita memanfaatkan waktu yang 24 jam itu supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, Pak? Demi masa, demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Illa, kecuali Allah jelaskan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kehormatan. Allah kasih hidayah kepada kita sehingga beriman kepada Allah. Ini adalah orang yang tidak akan merugi. Kalau orang yang tidak beriman itulah orang yang merugi. Keimanan kita harus senantiasa dipelihara, dijaga, jangan sampai kendor. Dan iman kepada Allah itu, masya Allah Pak, mahalnya luar biasa. Orang dapat hidayah supaya beriman kepada Allah itu susah luar biasa. Kita lihat dalam sejarah Pak, Nabi Nuh alaihissalam dengan usia 950 tahun dia berdakwah, mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah. Anak dan istrinya dia tidak beriman kepada Allah. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdakwah menanamkan kalimat la ilaha illallah supaya manusia beriman dan mau menyembah kepada Allah. Bapaknya dia tidak beriman kepada Allah. Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaumnya pada saat itu yang luar biasa. Ternyata istrinya juga tidak beriman kepada Allah. Nabi Musa dia berdakwah kepada Fir'aun dengan bala tentaranya pada saat itu, dari mulai dengan kata-kata yang lemah lembut sampai dengan adu senjata. Fir'aun tetap dalam keadaan kafir kepada Allah. Rasulullah SAW, Nabi kita, setiap hari dia dakwah face to face, door to door. Setiap ketemu dengan orang dia berdakwah menanamkan kalimat la ilaha illallah.
terutama pada saat berada di Makkah 13 tahun, Masya Allah, menanamkan kalimat la ilaha illallah begitu susahnya. Begitu pula waktu pada saat di Madinah. Luar biasa dia berjuang berdakwah supaya umat manusia mendapatkan hidayah dan mau beriman kepada Allah. Paman Rasulullah Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, Masya Allah, kita adalah berterima kasih kepada Allah. Sudah diberikan hidayah sehingga kita beriman kepada Allah. Maka jaga keimanan itu sampai nanti berjumpa dengan Allah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian iman juga tidak hanya berkata dengan mulut, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu adanya amal soleh. Allah kasih waktu kepada kita, Pak. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Kita sudah beriman kepada Allah dan juga harus diikuti dengan amal soleh. Amal soleh paling tidak ada dua kategori yang paling inti, yang paling pokok, yaitu apa? Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah adalah ibadah ritual, ibadah yang langsung dengan Allah. Salat 5 waktu, baca Quran, zikir dan sebagainya. Rugi sekiranya, Pak. Allah sudah kasih waktu kepada kita tapi kita mensia-siakan. Kita perhatikan pada saat waktu malam. Rasulullah mengkabarkan bahwa betapa hebat orang yang bangun malam, terutama sepertiga akhir malam. Allah akan mendengar dan bahkan mengijabah doa-doa orang yang senantiasa melaksanakan tahajud. Beruntunglah orang yang bangun malam hari lalu dia dekat dengan Allah dengan beraneka macam ibadah. Tapi sangat rugilah bagi orang yang tidak ada kesempatan untuk bangun malam, padahal waktunya sama yang Allah berikan kepada kita. Mata kita bisa melihat, Pak. Suara kita keras, mulut kita sehat, tapi enggan untuk membaca Al-Quran. Itulah orang yang merugi. Tapi seorang yang menggunakan matanya melihat tulisan Al-Quran, mulutnya adalah bergerak untuk membaca Al-Quran, suaranya dipakai untuk membaca Al-Quran, itulah orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mau kemana lagi kita hidup di alam dunia ini, Pak? Cuma hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu rasanya kalau sekiranya kita pada saat ini diambil Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki amal saleh yang banyak, justru amal yang salahnya yang banyak dibawa ke hadapan Allah. Bagaimana jawaban kita kalau ditanya sama Allah? Kita alfa untuk baca Quran, kita pelit dalam bersedekah, ditanya sama Allah, malu jawabannya, Pak. Ini hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Amal soleh, hablum minallah, hablum minan nas, berbaikan dengan sesama manusia, silaturahim, bersedekah, jangan menyakiti hati sesama kita, saling hormat menghormati. Ini adalah akhlak yang diajarkan dalam agama. Kemudian orang yang tidak akan merugi itu adalah setelah beriman, kemudian amal soleh, juga ada usaha dakwah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati, Pak, dengan kebenaran. Saling menasehati dengan penuh kesabaran. Ini yang harus kita laksanakan hidup di alam dunia. Insya Allah, sekalipun tahun sudah berganti, waktu pun senantiasa berjalan. Kalau kita komitmen, kita laksanakan apa yang dipesankan oleh agama,
niscaya kita tidak akan termasuk orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua agar kita terus senantiasa dekat dengan Allah, melaksanakan beraneka macam ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti muadzin. Assalatu jami'an rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.